Nah, hanya sedikit himbauan saja untuk teman-teman penggiat situs cagar budaya yang berada di Nusantara. Nah, entah itu para peziarah untuk datang ke sini, sowan ke sini. Nah, saya hanya sedikit saran ketika kalian memberikan bakaran dupa, seharusnya tidak pada bendanya. Kenapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jenengan gawean dhewe liwati iki. Ora aku ketutupan tembok. Iki liwate dalane siji tok iki kok. Tapi jare dibuka. Dilarang berjualan. Kita tidak berjualan masih. Gajigur sukere kok ngene nggone. Diguai guan kok ngene. Situsnya sebelah ndi ya? Ah, iki lho. Iki lho, Om. Walah, boto-botone wis ora ono, boto-boto tuwane. Wah, regete kok ngene, Om. Diresiki wae, Om. Resiki bareng-bareng, Om. Oh, lah iki boto-botone to. Lapik iki. Sampeyan mau bukine ping pira wisan? Pindho iki. Iki lapik arca iki. Ning gedene kok ngene iki paling arcane paling ora dhuwure ya sekitar Arca apa ya? Arca. Oh, nek langsung tanya ini wujud arca apa kita ndak tahu. Perkiraan. Nek ning Bergas ki ramene Ganesha, tapi yo ndak bisa dikatakan wah iki lapik arca Ganesha, ndak bisa seperti itu, Om. Bergas ki ramene Ganesha memang yo. Iki sampean curiga mbek iki ra to, Om? Curiga mbek iki to ra to? Iki lho, batu iki lho. Iki apa jal? Iki apa jal? Aku malah gek ngerti, gek ngeh iki. Kayak ana sambungane jero kae. Sik. Kok kaya nganu ya? Sik. Kaya tugelan reca iki, Om. Kaya tugelan reca. Kaya tugelan reca iki. Apa, Om? Oh, itu ding batu bersusun, ding. Batu bersusun. Nah, ini loh bata-batane. Ini bata-batane gede-gede loh. Ini ukuran 9 cm ini. Ukurannya ketebalan ini 9 cm. Nah, ini yang bagus ini. Oh, ini rusak. Ini biasanya nek normal ukuran ketebalannya itu 9 cm. Terus kalau bervariasi untuk panjang sama lebarnya, tapi kebanyakan kalau dipergunakan untuk istilahnya komponen pengisai atau komponen susunan itu
panjang itu 46 cm dan lebar itu 36 cm. Nah, saya ambil gambar. Nggak tak gabung nih, Mbak. Terus ini remukan foto ya akeh banget. Ini. Oh iki lho Om, iki sing rada nganune rada normal. Kumpulke Om. Kumpulke. Milik pribadi. Padahal puncaknya dhuwur kono lho. Itu termasuk ora iki. Tapi rame kok rame. Puncak iki dhuwur kene lho. Oh, kae watu gede ki apa kae, Om? Sebenarnya iki watu alam toh. Kadang manusia kadang penduduk atau peradaban zaman dahulu ketika menulis angka tahun itu justru di batu-batu alam seperti ini. Biasanya kalau mediane prasasti itu diukir, dipahat, hampir menyerupai stela, itu biasanya prasasti keluaran dari sang pemimpin atau raja nih. Oh, nah ini batu alam biasa ya. Iki Om. Soalnya daerah bergas ini minim sekali. Ini salah satunya kayak gini. Aduh. Neng kok koyo tanah ini bekas galian ya Om ya? Iya. Maksudnya kayak bekas galian dikeduk jeru dulu. Mungkin tipe watu mungkin. Dhisik. Nah, mungkin loh. Kalau semua itu harus diberhentikan terus di apa? Ditandur iki. Jati-jati ya. Tapi rindang palahan kok. Apa? Dari dinas kebakaran itu. Karena itu mirip-mirip batu gitu. Ketoknya pernah digawe bangunan iki. Tomprange, Pak. Endi? Sini. Durung ono. Yalah. Umpak sebanyak ini itu fungsinya untuk apa? Umpak sebanyak ini itu fungsinya untuk apa coba? Mana berapa Om umpak ji? Ro, lu, pat, mo, 6, tu, wolu, walah. Ji, wolu. Berapa? Ji, ro, lu, pat, mo. 6, pitu, wolu, 9, 10. 10 kok. Ora umpake sing iki tok. Iki tok. Papat. Songo. Ro, lu, pat, mo, 6, tu, wolu, songo. Songo. Ono songo tok, mosok. Songo apa 10? Betul ya? Heeh. Kan loro, telu, papat. Iki termasuk iki. Oh, iki tugel. Heeh. Oh, itu apa iki ya? Piye? Oh, dudeng kudu umpak, kudu umpak. Oh. Papat, wolu, songo. Bisa 10 toh, Oh, iki bener. 10. Tempat pemujaan. Bayangan. Tempat pemujaan. Nah, untuk umpak seperti ini itu sebenarnya dia
untuk pendukung bangunan berikutnya. Dalam artian, jadi umpak ini memang sengaja dibuat bulat dengan komponen yang berada di atasnya memiliki diameter yang sama. Itu. Dan umpak ini biasanya untuk alas penyangga komponen yang berbahan baku kayu atau berbahan dasar kayu, misalnya seperti soko. Jadi dulu bangunan sini bisa dikategorikan semacam bangunan apa ya Om ya, koyok gazebo niki apa jenenge? Ya pendopo. Nah, seperti pendopo. Nah, fungsi daripada bangunan itu untuk melindungi ini arcane sama komponennya ini. Ini lape arcane ini. Iki lape iki. Masih di wilayah Kecamatan Bergas. Bergas memiliki banyak sekali tentang temuan-temuan benda cagar budaya, yang kini telah menjadi warisan untuk kita dari leluhur kita. Selain bangunan Candi Ngempon, jejak-jejak bangunan bersejarah mendominasi di wilayah tersebut. Memang, ada beberapa titik keberadaan jejak-jejak itu, hampir di setiap desa di wilayah Kecamatan Bergas. Kali ini, kita bersama-sama akan membahas tentang keberadaan situs cagar budaya berupa lapik arca, atau panel penempatan arca. Situs tersebut berada di tengah-tengah rimbunan pohon jati. Jika kita lihat secara seksama, situs tersebut kerap sekali dikunjungi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, dengan melakukan ritual khusus sesuai dengan keinginannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lokasi yang berketempatan situs lapik arca itu. Apakah benar, lokasi itu pernah berdiri bangunan candi? Mari kita bahas dengan kajian ilmiah yang didasari dengan beberapa bukti dari hasil belusukan. Di lokasi ini ada beberapa tinggalan dari leluhur kita berupa 1 lapik arca, 9 umpak dengan pahatan bulat pipi, dan beberapa temuan batu bata merah kuno atau banon. Dari kajian saya pribadi, lokasi yang berketempatan situs lapik arca itu bukan berwujud bangunan candi pada umumnya. Yang memiliki selasar, atau kaki candi, badan candi maupun atap. Jika kita melihat dari segi panel-panelnya, adanya umpak dengan pahatan bulat pipi berjumlah 9 buah, memberikan keterangan bahwa, lokasi tersebut memang pernah berdiri sebuah bangunan berupa pendopo. Umpak-umpak tersebut memiliki peranan sebagai penopang komponen yang berbahan baku dari kayu. Kayu-kayu tersebut berbentuk tiang, yang memiliki fungsi untuk menyangga kerangka atap. Sedangkan untuk batu bata merah kuno atau banon, dugaan kuat difungsikan sebagai lantainya. Jadi, konstruksi bangunan pendopo tersebut memiliki tiang berjumlah 12. Walaupun dengan kenyataannya umpak tersebut hanya bisa ditemukan 9 buah saja. Tidak mungkin, ketika umpak berjumlah 9 buah dan tiang atau sokonya berjumlah 9 juga. Setidaknya, jumlah antara umpak maupun soko memiliki kesamaan, antara 8 atau 12, kedua komponen itu pun saling melengkapi. Bangunan pendopo tersebut seharusnya memiliki 12 umpak, tapi dengan kenyataannya, umpak tersebut hanya berjumlah 9 buah saja. Dugaan sementara, ketiga umpak yang belum kelihatan, mungkin saja sudah hilang atau mungkin saja masih terkubur di dalam tanah. Sedangkan untuk lapik arca itu sendiri, berada tepat di bawah atap bangunan pendopo. Dan, posisinya tetap berada pada bagian tengah-tengah ruangan. Fungsi daripada lapik arca tersebut sudah jelas. Tentunya untuk membantu berdirinya sosok arca dewa. Akan tetapi, sosok dewa yang berdiri di atas lapik arca, sama sekali tidak dapat diketahui. Karena, di lokasi tersebut tidak meninggalkan jejak yang benar-benar bisa dikenali. Bisa saja arca Dewa Siwa, bisa saja arca Dewa Ganesha, bisa saja arca Dewi Durga, dan bisa saja arca Agastya.
Lapik arca itu berbentuk kotak bujur sangkar, hampir menyerupai yoni. Walaupun notabene sama-sama sebagai lapik atau penempatan piranti selanjutnya. Sama-sama memiliki lubang pengunci di bagian penampang atas. Akan tetapi, ada yang membedakan di antara kedua benda tersebut. Jika yoni memiliki pengunci berbentuk kotak bujur sangkar dan memanjang ke dalam, yang berada tepat pada bagian tengah penampang atas. Sedangkan, pengunci lapik arca hampir menyerupai bentuk palang Romawi. Tata letaknya kadang berada di pinggir bagian kanan, pinggir bagian belakang, kadang juga berada di tengah. Berikutnya memiliki kesamaan berupa cerat yang berada di ujung penampang atas bagian depan. Cerat yang berada pada bagian lapik arca di sini dalam kondisi patah. Namun, patahan cerat tersebut tidak terlihat lagi di kompleksitus, antara hilang, atau terkubur di dalam tanah. Karena, jika kita perhatikan, lahan tanah itu sendiri merupakan tanah produktif atau tanah yang seringkali digarap untuk kelangsungan kesuburan tumbuhan yang ditanamnya. Sedangkan untuk lapik arca itu sendiri menghadap ke utara. Dugaan sementara, bangunan pendopo dan arah hadap arcanya, sama-sama ke arah timur. Dugaan selanjutnya, pintu masuk menuju pendopo, juga berasal dari arah timur. Syaratnya, jika lapik arca tersebut masih in situ atau masih sesuai dengan letak aslinya. Sedangkan untuk komponen umpak itu sendiri, sudah banyak sekali yang aus. Hanya beberapa saja yang masih terlihat dengan bentuk aslinya. Walaupun agak sedikit terkikis karena lamanya termakan usia. Untuk penataan umpak itu saja, sudah berubah secara keseluruhan. Sudah tidak pada skema aslinya, yang seharusnya tertata secara berjajar membujur ke utara dan selatan, sama seperti yang semestinya. Sedangkan untuk komponen banon itu sendiri, khususnya yang masih terlihat dan yang masih berada di lokasi. Secara keseluruhan, sama sekali tidak ada yang terlihat utuh atau normal. Kesemuanya dalam keadaan rusak, patah, mungkin karena benturan dengan benda keras. Tempat untuk pemujaan tidak harus di dalam bangunan candi saja. Perbedaan dari bentuk bangunan pun, tidak menjadikan suatu permasalahan kala itu. Melainkan, simbol-simbol dari kedewaan yang menjadikannya hal paling penting sebagai pirantinya. Kadang tempat untuk pemujaan bisa dilakukan di luar bangunan candi. Misalnya, dalam lokasi pertanian, sendang-sendang kuno yang memiliki atau mengeluarkan sumber mata air, tergantung, pemujaan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan apa, dan kepada dewa siapa, leluhur melakukannya. Maka dari itu, kadang penemuan lingga yoni, tidak harus berada pada komplek bangunan candi saja. Bahkan sering dijumpai di luar komplek bangunan candi. Misalnya, di sawah atau lahan pertanian, pada komplek petirtaan atau sendang kuno. Begitu juga dengan temuan arca, semacam Nandi dan Ganesha. Tidak hanya berada pada bangunan candi Perwara, untuk arca Nandi dan Ganesha berada pada relung bangunan candi induk saja. Akan tetapi, keduanya juga bisa kita jumpai di lahan pertanian. Kenapa demikian? Karena, peranan arca-arca tersebut, saling berkaitan erat dengan fungsi awalnya. Lapik arca tersebut lumayan cukup besar kalau menurut saya pribadi. Memiliki ukuran penampang atas 120 cm. Panjang cerat sampai ke penampang tepi lapik tidak bisa diketahui untuk ukurannya. Sudah kita lihat secara bersama dalam video ini, bahwa cerat tersebut patah pada bagian ujung dalam, dan sudah tidak kelihatan jejak atau patahannya. Sedangkan untuk ukuran pengunci arca, secara global berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran 40 cm x 40 cm. Akan tetapi, pahatan pengunci arca tersebut, dibentuk seperti palang Romawi. Untuk palang Romawi, diyakini oleh leluhur kala itu, dijadikan simbol penolak balak, dan seringnya terpahat dalam bangunan candi maupun pada dinding pagar bumi yang mengelilingi petirtaan. Bahkan, palang Romawi juga masih dijadikan hiasan dan terukir atau terpahat dalam bangunan masjid-masjid kuno. Misalnya, Masjid Agung Demak. Kalau pendapatmu bagaimana? Sama seperti pada lapik arca yang umum.
Sebenarnya lape arca di sini itu juga memiliki cerat, tapi patah. Nek rono ngendi tuh ngalor ya? Ngalor. Berarti cerat ini sebenarnya menghadap ke arah utara. Cerat ini. Ini cerat. Berarti pintu masuknya sekowetan. Dari sana pintu masuknya. Yuk Om. Semua rindang tenan gue nih. Nah, hanya sedikit himbauan saja untuk teman-teman penggiat situs cagar budaya yang berada di Nusantara. Nah, entah itu para peziarah untuk datang ke sini, sowan ke sini. Nah, saya hanya sedikit saran ketika kalian memberikan bakaran dupa, seharusnya tidak pada bendanya. Kenapa demikian? Dupa atau kemenyan, kalau ini saya menyebutnya kemenyan, tadi maaf ketika saya menyebutkan dupa. Sebenarnya kemenyan bakar ini malah akan menimbulkan korosi pada batu ini tersebut. Ketika kalian membakar kemenyan, alangkah lebih baiknya itu sudah tak cepak ke tempatnya, itu bisa untuk debakaran menyan, jangan pada media atau objeknya. Ini bisa menimbulkan korosi, lama kelamaan ini rusak. Nah, seperti ini ngerusak karena ini sumber panas yang nanti bisa mengakibatkan batu atau objek situs yang dijadikan media pembakaran ini akan rusak. Nah, ini sudah banyak yang agak terkikis toh. Ini seharusnya tidak di sini, apalagi di media sini. Kalau memang benar ingin menyalakan kemenyan ya di sini. Untuk membakar dupa ya di sini, bukan di situ. Terus kalau menaruh sesaji, ini tadi kan posisinya di sini. Kalau menaruh sesaji atau bunga-bungaan itu jangan di situ, tetap di sini. Nah, seperti ini kan kelihatan bersih kan, bagus. Objeknya itu semakin menarik untuk dikaji atau dipelajari. Nah, kelihatan seperti tadi itu justru malah membuat kotor, membuat rusak pada objek tersebut. Nah, lama kelamaan jika ya mungkin kalau satu orang, banyak orang yang datang ke sini, terus nanti dibakar lagi, di atasnya, bakar lagi di atasnya. Mungkin tujuan panjenengan itu baik, menghormati, tapi nek menghormati dengan cara merusak yo istilahnya kosong-kosong, wis ndak ono manfaate. Oke, sekian, terima kasih ditemani sama Om Fendi, dan beliau ini pokoknya penggiat situs cagar budaya yang dari Bergas Om ya. Pokoknya tetap kita support dan kita edukasi ketika mungkin ada penemuan, terus ada yang perlu dilestarikan bersama-sama, nanti kita tetap nyengkuyung bareng-bareng lah. Salam lestari Nusantara.